kelas besar tanggal 26 Juli 2020. Gaya hidup melayani. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Adik-adik semua di rumah. Kakak percaya adik-adik baik adanya. Nah, tema kita minggu keempat bulan ini adalah gaya hidup melayani. Dan password kita adalah Melayani bagian dari hidupku. adik-adik, kakak tidak sendiri loh. Kak Vijen ditemanin oleh Kak Mary. ya. Sebentar kita akan mulai ya ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami semua. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, kami tahu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan, kami memberi pujian kami yang terbaik buat Tuhan, supaya Engkau disenangkan melalui pujian kami, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apakah adik-adik sudah mulai melayani? Kakak percaya adik-adik sudah belajar melayani. Jangan pernah lelah. Jangan karena mood kita melayani, tidak mood kita tidak melayani. Tidak boleh ya adik-adik. Yuk kita naikkan pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rentangkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rantangkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang akan terus memampukan kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat melayani. Baik adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melayani, kami tahu itu adalah suatu kehormatan dan kebanggaan untuk kami dapat melayani Engkau. Haleluya. Melayani-Mu Tuhan adalah suatu kehormatan dalam hidupku. Setiap
Dedi kita lipat tangan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Kak Yani yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yani. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik di rumah sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Juli. Nah adik-adik, selama bulan Juli, di minggu pertama, kedua, dan ketiga, pastinya adik-adik sudah mendengar tentang melayani yang dibagikan oleh kakak-kakak pembina. Nah adik-adik, apakah adik-adik di rumah juga sudah mempraktekkan tentang melayani? Ya, bagus sekali. Nah jika adik-adik yang belum mempraktekkan firman Tuhan tentang melayani, yuk mulai sekarang dipraktekkan firman Tuhan tentang melayani. Nah seperti firman minggu kemarin adik-adik, melayani tidak hanya di gereja saja, tapi melayani di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ketika adik-adik melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, itulah melayani Tuhan. Nah, kakak mau adik-adik di rumah sebutkan beberapa contoh tentang melayani di kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya membantu mama membersihkan rumah, mencuci piring, menjaga adik, menjemur kain atau baju, dan mengangkat jemuran. Atau membantu papa mengangkat barang, membuatkan minuman buat papa. Nah, itulah adik-adik contoh melayani di kehidupan sehari-hari. Adik-adik, jangan jadikan melayani hanya sesekali dilakukan dalam hidup. Tapi biarlah adik-adik melayani itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah adik-adik, ada dua penghalang yang sering menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Mau tahu apa penghalangnya? Penghalang pertama adalah kesombongan. Ketika ada kesombongan, ada gengsi dan rasa malu di dalam hidup, maka kita tidak mau melayani. Misalnya, mama meminta tolong untuk mengangkat barang belanjaan. Tapi karena kita malu, nanti dilihat orang. Nah, disitulah kita tidak mau melayani. Karena apa? Karena ada rasa malu, ada gengsi, dan ada kesombongan. Disitulah adik-adik kita kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesombongan, gengsi, rasa malu harus dibuang jauh-jauh ya adik-adik. Yang harus adik-adik pelihara adalah sikap rendah hati. Nah adik-adik, ada beberapa orang juga ingin melayani karena mau dilihat orang, mau mendapat imbalan, dan juga mendapat pujian. Tapi kakak mau kasih tahu adik-adik, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, yang harus kita lakukan adalah sikap rendah hati melayani Tuhan. Nah adik-adik, ada satu pribadi yang kakak sangat kagum dan salut dengan pribadi tersebut. Dia adalah seorang raja, bahkan dia itu orang yang sempurna, tapi dia memiliki sikap yang sangat rendah hati. Dia orang yang luar biasa, yang membuat kakak kagum, dan pastinya juga adik-adik juga kagum. Nah dia adalah Yesus. Yesus adik-adik, dia seorang raja, dia guru dan dia Tuhan. Tapi dia mau adik-adik merendahkan dirinya, mengambil sikap rendah hati untuk melayani ke-12 muridnya. Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Yesus melakukan ini adik-adik supaya Yesus mau murid-muridnya juga belajar sikap rendah hati. Nah adik-adik, coba kita saksikan videonya berikut ini. Jesus and his disciples gathered for one final meal together. Jesus got up from the table, took off his robe, and began to wash his disciples' feet. Jesus loved his disciples, and he knew the time was coming for him to leave them and return to heaven. When Jesus came to Peter, he said, Wait. "Are you going to wash my feet?" Jesus said, "You don't understand what I'm doing now, but someday you will." No. Peter said, "You will never wash my feet." But Jesus then told him that unless he washed his feet, he would not belong to him.
Oh, well then, okay. Then Peter said, "Then wash my hands and head as well, not just my feet." But Jesus told him that was not necessary. He just needed to wash his feet for Peter to become clean. So Jesus finished washing their feet and said that the disciples should do to others as he had done for them. He told them to follow the example that he had set for them, to serve each other and not think of themselves as greater than any other. Then God would bless them for doing as Jesus had taught them to do. Adik-adik, firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Adik-adik, penghalang kedua adalah kemalasan. Di setiap harinya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak mau melakukan apa-apa, kita bermalas-malasan untuk melayani, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Coba adik-adik kita saksikan videonya berikut ini. 야채는 살 안 찌는데요. 비타민 많다고 들어.
Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Nah, coba adik-adik pikirkan, berapa banyak waktu yang sudah adik-adik buang sia-sia. Nah, dari kemalasanlah adik-adik kita tidak mendapatkan apa-apa. Mulai hari ini, kita mau melayani Tuhan. Biarlah lewat hidup kita melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Adik-adik, hafalan kita minggu ini di 1 Petrus 4 ayat ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan. Sekarang kita mau doa, sekalian doa berkat. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami dan jalan-jalan kami. Biarlah Tuhan kami terus melayani Engkau seumur hidup kami. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.